Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Oke, selamat datang di pembelajaran biologi pada pagi hari ini. Masih suasana lebaran, tapi semoga masih tetap semangat ya semuanya. Oke, Bu. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu ada sedikit pantun nih. Oke, si Udin manjat pohon jambu biji. Ini nggak ada yang bilang cakep gitu. Cakep. Oke, Ibu ulang ya. Siap, Bu. Si Udin pohon jambu biji. Cakep. Ternyata jambu bijinya udah jatuh di bawah. Gombal bukan sembarang gombal pakai pelajaran biologi. Kalau belum belajar sistem peredaran darah. Nah, ini mungkin terngiang-ngiang di kalian. Apa hubungannya Bu menggombali pasangan dengan sistem peredaran darah? Nah, biar nggak makin penasaran, mari kita belajar. Oke, jadi pada pertemuan pagi hari ini kita akan belajar mengenai sistem peredaran darah khususnya pada manusia. Untuk indikator kompetensi dasar pada pertemuan ini ada 5. Jadi yang pertama adalah bagian-bagian darah, meliputi nanti sel-sel darah dan plasma darah. Kemudian yang kedua, anak-anak harus dapat menjelaskan macam-macam golongan darah. Kemudian yang ketiga, menjelaskan tentang mekanisme dari pembekuan darah. Dan yang keempat, struktur jaringan dan fungsi serta ruang dan kaki jantung. Dan yang terakhir itu adalah menganalisis proses peredaran darah. Oke, kita langsung mulai saja. Yang pertama, jadi dalam sistem peredaran darah itu ada 3 organ yang berperan penting. Yang pertama itu adalah darah. Karena sudah judulnya aja sistem peredaran darah, maka organ pertama itu adalah darah. Kemudian yang kedua itu ada penyusunnya berupa pembuluh darah. Dan yang ketiga itu adalah jantung. Oke, yang pertama karakteristik darah. Jadi dalam jumlahnya darah itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu adalah plasma dan yang berikutnya itu adalah sel darah. Si plasma darah ini memiliki jumlah yang lebih banyak dibandingkan sel darah. Jumlah si plasma darah ini bisa mencapai 50 hingga 60% dari total darah yang ada di tubuh kita. Nah, sedangkan si sel darah itu ya sisanya. Jadi berarti sekitar 50 hingga 40. Nah, sel darah ini sendiri itu masih dibagi lagi menjadi 3. Jadi dari 40% tadi itu masih dibagi lagi menjadi 3 bagian. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya atau anak-anak yang sudah pelajari di waktu SMP. Jadi si sel darah ini ada 3. Yang pertama sel darah merah, kemudian sel darah putih, dan yang ketiga itu adalah trombositnya. Itu terkait dengan jumlah. Kemudian yang kedua, karakteristiknya dilihat dari warna. Nah, warna di darah arteri itu nampak berwarna merah terang. Sedangkan di darah vena itu memiliki warna yang lebih gelap. Selanjutnya itu adalah karakteristik berupa viskositas. Darah itu lebih kental sekitar 3 hingga 5 kali dibandingkan dengan air. Tuh, jadi kalau mungkin anak-anak ada yang donor darah bisa lihat darahnya sendiri itu darah itu lebih kental sekitar 3 sampai 5 kali dibandingkan dengan air. Kemudian karakteristik darah berikutnya itu adalah pH. Jadi pH normal untuk darah manusia itu 7,35 hingga 7,45. Biasanya kan kalau pH yang normal itu 7. Nah, di sini pH darah itu agak sedikit basar, yaitu sekitar 0,35% sampai 0,45%-nya dari si pH normal 7 itu. Selanjutnya itu adalah fungsi darah. Jadi fungsi darah yang pertama itu adalah sebagai transport. Di darah itu nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Di darah itu ada oksigen.
Jadi untuk mentransfer oksigen itu ke seluruh tubuh dan juga hasil dari proses metabolisme dalam tubuh itu dilakukan oleh darah. Jadi darah di sini peran utamanya sebagai transport. Kemudian yang kedua, fungsi darah itu adalah mempertahankan suhu tubuh. Jadi darah ini berperan untuk menjaga stabilisator dari suhu tubuh kita. Ketika kita misalnya berada di dalam cuaca yang sangat panas atau yang sangat dingin sekali, darah ini berfungsi sebagai stabilisatornya sehingga darah kita tidak membeku ataupun tidak terlalu mencair. Kita berada di sebuah lingkungan di bawah kondisi yang sesuai dengan kita. Kemudian yang ketiga itu fungsi darah ada yang perlindungan. Mungkin karena ada yang sudah familiar bahwa darah ini bisa membeku ketika kita terkena pisau atau terkena benda tajam lainnya. Nah, apabila darah kita normal, maksudnya tidak terkena penyakit berkaitan seperti hemofilia yang darahnya suka membeku, maka darah ini bisa tertutup gitu. Luka kita bisa tertutup karena adanya fungsi darah ini sebagai pembeku tadi. Kalau tertutup itu kan otomatis mikroba atau bakteri atau mikroorganisme lain itu kan tidak bisa masuk karena si darahnya kita sudah tertutup. Inilah fungsi darah itu sebagai pelindung. Oke, nah tadi komponen darah itu kan ada dua. Yang pertama itu adalah plasma darah dan yang sel darah. Di sini kita bahas dulu yang plasma darah. Jadi plasma darah itu mengisi sekitar 55 hingga 60% dari volume darah. Plasma darah ini berbentuk cairan sehingga apa? Sehingga proses transportasi itu bisa berjalan dengan lancar karena kan melewati saluran-saluran. Kalau susunannya padat itu kan otomatis perlu penggerak. Nah, kalau susunannya cair maka akan bisa langsung mengalir. Jadi fungsinya plasma darah itu adalah untuk mengangkut si sel-sel darah ini yang dia susunannya padat berbeda dengan si plasma yang cair sehingga komponen darah itu bisa diedarkan ke seluruh tubuh bersama dengan nutrisinya. Kemudian fungsi lain dari si plasma darah itu adalah menyeimbangkan volume darah serta kadar elektrolit atau garam sehingga pH tubuh kita juga bisa stabil seperti itu. Nah, selanjutnya itu adalah sel darah. Jadi kalau plasma darah 55 hingga 60%, maka sisanya 40 hingga 45% itu adalah dikomposisikan oleh sel darah. Seperti yang Ibu sudah sebutkan tadi, sel darah ada 3. Yang pertama merah, sel darah putih, kemudian ada trombosit. Kita akan bahas satu persatu. Nah, yang eritrosit atau sel darah merah. Jadi, keunikan dari sel darah merah itu dia punya hemoglobin. Nah, fungsinya hemoglobin ini untuk apa sih, Bu? Gitu kan. Hemoglobin ini fungsinya adalah untuk mengikat oksigen gitu. Jadi, dalam tubuh kita sel-selnya itu kan perlu adanya penyaluran oksigen agar tetap dapat berfungsi dengan baik. Maka si eritrosit ini sekaligus ada kandungan hemoglobinnya itu akan membawa oksigen untuk disalurkan ke seluruh sel-sel yang ada di dalam tubuh. Itu fungsi utama dari sel darah merah. Kemudian yang kedua itu adalah sel darah putih. Nah, bisa dilihat warnanya yang putih, kalau yang merah-merah di bagian gambar yang kedua itu adalah sel darah merah ya. Jadi kalau yang leukosit itu yang hanya berwarna lingkaran putih. Fungsi dari sel darah putih itu utamanya adalah sebagai sistem kekebalan tubuh. Jadi si leukosit ini diproduksi oleh si sumsum tulang belakang dan ada berbagai jenisnya. Nah, jenisnya itu ada yang neutrofil, limfosit, monosites, kemudian eosinofil dan basofil. Kelima jenis dari sel darah putihnya nanti itu memiliki fungsi yang berbeda-beda, tapi fungsinya tersebut itu tetap komponen utamanya adalah sebagai sistem kekebalan tubuh. Nanti akan ada materi tersendiri tentang sistem imun dalam tubuh kita yang dipropori oleh leukosit ini sendiri.
Kemudian sel darah yang berikutnya itu adalah trombosit. Nah, trombosit ini peran utamanya adalah sebagai pembeku darah atau koagulasi. Jadi ketika tubuh kita terluka, maka si trombosit inilah yang berperan penting dalam membekukan darah kita sehingga nanti si lukanya lebih cepat tertutup seperti itu. Nah, kandungan trombosit normal di dalam darah itu sekitar 150.000 hingga 400.000 trombosit per mikroliter darah. Oke, selanjutnya itu adalah proses pembekuan darah. Nah, ini tadi ketika terjadi luka, mekanismenya seperti apa sih Bu yang dibantu oleh trombosit? Kan? Jadi mekanismenya yang pertama, skema pembekuan darah adalah seperti berikut. Contohkan di papan ya, bisa terlihat tidak anak-anak papannya Ibu? Bisa Bu, bisa. Bisa tulisannya nanti terlihat ya. Jadi ketika ada luka, maka si trombosit itu akan pecah. Trombosit. Maaf terbawahan Bu, nggak kelihatan. Oh, nggak kelihatan ya? Sebentar. Bawah sini. Iya itu. Iya Bu di situ. Jadi ketika terjadi luka, maka si trombosit itu akan pecah. Pecahnya ini nanti akan menghasilkan apa? Pecahnya itu akan menghasilkan suatu enzim yang disebut sebagai trombokinase. Jadi kemudian si trombokinase ini karena dia punya anti hemofilia, jadi kalau anti hemofilia itu kan darahnya sukar membeku. Maka kalau anti hemofilia berarti darahnya bisa membeku. Dia punya anti hemofilia, maka akan membantu trombin untuk menjadi trombin. Nah, untuk proses trombin menjadi trombin ini dibantu oleh kalium dan kalsium. Itu ya, bisa dipahami sampai sini? Bisa Bu. Oke, setelah adanya si trombin ini, kemudian dia akan mempengaruhi adanya fibrinogen. Nah, si fibrinogen ini akan membantu si fibrin untuk menutup luka kita. Jadi fibrin ini kan serat-serat dari kata fiber gitu kan ya. Itu artinya serat-serat. Jadi bisa menutup si luka kita karena adanya si serat-serat dari fibrin ini. Gitu. Jadi dari fibrinogen itu yang dipengaruhi oleh si trombin itu akan membantu untuk pembentukan si fibrin. Sehingga luka kita akhirnya menjadi tertutup. Seperti itu, membendung darah, kemudian darahnya bisa membeku karena dibantu oleh benang-benang fibrin ini, dan akhirnya luka kita bisa tertutup. Oke, untuk mekanisme pembekuan darah bisa dipahami? Bisa Bu. Bisa Bu. Oke, kita next ya. Selanjutnya adalah golongan darah. Sebelum masuk ke golongan darah, anak-anak ada yang sudah tahu belum? Darah itu ada berapa macam sih memangnya? 3. Ada yang lain? Nah, 4. Ada yang lain? 4 paling Bu. Oke, jadi sebenarnya golongan darah itu hanya ada 3. Jadi yang benar seperti yang tadi siapa ya yang jawab itu adalah A, B, dan O gitu ya. Nah, yang A, B itu kan si gennya itu kan hanya ada yang A, B, dan O. Nah, ini merupakan kombinasi dari A dan B seperti itu. Nah, selanjutnya sistem penggolongan darah
itu ada dua. Yang pertama itu adalah sistem ABU tadi, kemudian yang kedua ini nih, memang jarang sekali untuk diinformasikan lebih lanjut ke banyak siswa atau ke orang secara umum, tapi sistem penggolongan darah yang kedua ini juga sangat berperan penting ternyata dalam tubuh kita, yaitu adalah sistem resus. Kita akan belajar satu-satu. Jadi untuk yang sistem ABO tadi, mungkin anak-anak sudah sangat familiar sekali ya, AB, AB, dan O. Nah, di sini kalau untuk pengecekannya itu ada anti A sama anti B gitu. Mungkin nanti kalau waktunya lebih di tatap muka kita akan lanjutkan di praktikum mungkin ya. Jadi kalau anti A ketika diberi anti A itu menggumpal, maka darah sampel yang digunakan itu akan mengandung golongan darah A. Lalu kemudian kalau yang menggumpal itu dari ketika diberi anti B, maka golongan darahnya itu antara itu diberi anti A dan anti B, maka kalau menggumpal keduanya itu berarti golongan darahnya AB. Tapi jika tidak ada yang menggumpal ketika diberi anti A maupun anti B, maka golongan darah itu termasuk golongan darah U. Nah, untuk sistem donor gitu kan ya, Bu, apakah boleh kita mendonorkan darah berlainan dengan darah kita gitu kan ya? Kalau dulu masih diperbolehkan. Kalau dulu itu yang baik hati sekali itu adalah O. Jadi dia bisa mendonorkan darah ke A, B, dan AB gitu. Tapi dia tidak bisa menerima darah selain O. Itu darah yang sangat baik hati sekali ya O itu. Dan darah yang lumayan pelit itu adalah AB. Jadi kebalikan dari O, si AB ini bisa menerima semua darah AB maupun O, tapi dia tidak bisa mentransfer darahnya ke selain AB. Nah, namun proses pendonoran darah yang seperti ini untuk sekarang dihindari. Jadi lebih baiknya kita menerima darah dari golongan darah kita yang sama. Jadi kalau A ya menerimanya yang A saja, kalau yang B ya B, O, dan AB, AB. Itu yang disarankan sekarang. Tapi yang tadi itu hanya untuk pengetahuan saja. Semisal nanti mungkin ditanyakanlah di ujian. Seperti itu. Oke, nah tadi hubungannya sama pantun Ibu. Kenapa sih Bu menggombal pakai pelajaran biologi itu jangan sembarangan kalau belum belajar sistem peredaran darah. Nah ini ada kasus kata dokter soal resiko beda resus darah ketika menikah dengan bule. Nah apa memang Bu resikonya dan resusnya itu resus apa gitu kan ya? Kita pelajari satu-satu. Nah, sistem resus itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah resus positif dan yang kedua itu adalah resus negatif. Nah, resus ini sendiri dikatakan positif apabila ada antigen D pada sel darah kita. Kemudian bahayanya seperti yang tadi kasus Ibu sampaikan itu apa gitu. Bahayanya itu apabila ada ini gimana ya? Oke, kalau seperti ini, di slide seperti ini, terlihat atau tidak, anak-anak? Terlihat. Oke, nah tadi kan resus ada positif dan negatif. Itu apa bahayanya Bu jika kita menikah dengan yang beda resus gitu? Bisa dijadikan judul FTV kali ya, cinta kita terhalang resus gitu. Jadi ada positif dan negatif. Nah, bahayanya itu ketika siapa yang memiliki ini dan siapa yang memiliki itu, gitu kan. Nah, bahayanya itu adalah ketika ada pada wanitanya sebenarnya. Wanitanya apabila dia memiliki resus negatif, kemudian menikah dengan seseorang yang memiliki resus positif, maka akan ada sedikit permasalahan apabila si janin nantinya ketika sudah melakukan seperti itu, kemudian tumbuh janin. Nah, si janinnya ini ternyata punya resus yang mirip sama bapaknya gitu. Dan ini hampir kasusnya sebagian besar seperti itu. Apabila si ibu punya resus negatif, kemudian bapaknya positif, kebanyakan itu anaknya akan positif.
otomatis resus dari ibu yang dia negatif mengandung anak yang resus positif, maka akan terjadi perbedaan. Di sini seperti ibunya, antibodi ibunya itu akan bingung, loh ini ada apa di perut saya, kok ada sebuah senyawa yang tidak saya kenali, yaitu antibodi yang dimiliki oleh sel janin. Akhirnya si antibodi ibunya ini melawan karena dia tidak punya kan, dia tidak tahu senyawa apa itu, kemudian di dalam perutnya itu ada senyawa tersebut, maka si antibodi ini akan berusaha untuk melawan antigen D yang ada pada janin, sehingga bisa terjadi letal atau kematian pada si janin. Kalaupun nanti si janinnya lahir, itu si janinnya akan mengalami beberapa komplikasi seperti dia punya penyakit kuning, kemudian anemia seperti itu. Jadi cukup berbahaya sekali apabila resus negatif yang dimiliki oleh si wanita menikah dengan yang positif tadi, menikah dengan seorang laki-laki yang memiliki resus positif. Kemudian kalau yang ibunya positif, bapaknya negatif, itu gimana Bu? Ini sebagian besar belum pernah ditemukan kasus yang seperti ini yang akan menghasilkan resus anak negatif. Itu jarang sekali. Nah, karena bisa di logika ya, saya sudah punya resus positif antigen D, ibunya sudah punya, tapi anaknya nggak punya, berarti kan ya nggak terjadi apa-apa karena si ibu itu tidak mengenali suatu senyawa asing karena si anak nggak punya, seperti itu kan. Jadi bisa di logika seperti itu. Kalau yang punya resus positifnya si ibu dan yang negatif itu si bapak. Nah, kemudian di Indonesia sendiri resus negatif itu hanya 1% pada wanita, tapi ini yang perlu diantisipasi itu kan ya. Kalau bule itu memiliki resus negatif 15% di seluruh populasi dunia, sehingga hal ini kan angka 15% itu cukup banyak gitu kan ya. 15 dari 100 orang itu punya resus negatif, itu kan otomatis angka yang cukup besar. Nah, ini yang para cowok-cowok inilah yang harus berantisipasi gitu kalau mau menikahi si bule gitu. Nah, biasanya si resus darah negatif ini ada pada orang Amerika seperti itu. Jadi kalau sebelum menggombali nih, sebelum baper gitu kan ya, itu dicek dulu resusnya apa gitu. Jadi biar tidak terhalang cintanya oleh si resus itu. Oke, selanjutnya organ yang kedua itu adalah jantung. Si jantung ini adalah organ berotot karena fungsinya dia ya untuk memompa darah. Jadi dia harus ada ototnya gitu, membantu untuk proses pemompaan darah. Gitu. Ukuran jantung ini kurang lebih sebesar genggaman tangan atau beratnya kira-kira 250 hingga 300 gram. Gitu. Nah, selanjutnya anatomi dari jantung. Ini biasanya keluar demikian, kata-katanya ini biasanya ditutupi gitu. Nah, yang penunjuknya itu nanti dikasih angka, jadi kalau bisa dihafalkan ya. Kalau dulu SMP itu dikenalnya bilik kanan, bilik kiri, serambi kanan, serambi kiri. Nah, sekarang kan sudah kelas 11, masuk jurusan IPA lagi. Jadi kalau bisa namanya diganti pakai nama bloki. Jadi si bilik itu diganti lagi menjadi namanya seperti atrium, kemudian juga ada ventricle. Kalau yang atas atrium, yang bawah itu adalah ventricle. Kemudian si jantung ini juga punya dua katup gitu. Katupnya ini yang disebut sebagai valve gitu. Kalau di gambar itu namanya valve. Katupnya ini ada dua, yang pertama itu adalah semilunar dan yang kedua adalah atrioventrikular. Gitu. Fungsinya katup ini fungsinya adalah untuk menjaga si darah agar tidak kembali gitu. Maksudnya ketika darah seharusnya keluar ke jantung, itu dengan adanya katup ini membantu darah tidak balik lagi, jadi biar masuk ke jalur yang benar gitu. Jadi kalau memang mau keluar ya keluar, tidak
balik lagi gitu. Nah, begitu juga yang semilunar. Jadi fungsinya itu adalah sebagai antisipasi agar darah itu tidak balik lagi ke tempatnya gitu. Jadi biar mengalir ke jalur yang. Jadi diapakan saja ada atrium kanan, ada atrium kiri, ventrikel kanan dan ventrikel gitu. Selanjutnya penyusun dari sistem peredaran darah itu adalah pembuluh darah. Mungkin sudah familiar lagi ya kalau ada 3 pembuluh darah utama, itu arteri, kapiler, vena. Ini mungkin gambarnya bisa dibayangkan, jadi nanti bisa ketika ujian bisa mengingat dengan gambarnya ini. Mungkin yang kalau anak yang visual, yang belajarnya pakai visual, pakai gambar itu bisa diingat dengan gambar ini, AKV gitu. A dari jantung, arteri ini sistemnya yaitu membawa darah dari jantung. Kemudian kapiler, vena menuju jantung. AKV dari jantung menuju jantung. Si kapiler ini tengah-tengahnya, jadi yang menghubungkan antara si arteri dan vena. Si kapiler ini kan bisa dilihat dia salurannya bercabang-cabang kecil-kecil gitu. Nah, fungsinya ternyata kalau salurannya kecil itu ternyata bisa mempercepat proses aliran darah karena kan lebih banyak saluran gitu. Jadi si kapiler ini bisa berfungsi untuk mempercepat proses aliran darah dari arteri ke vena. Nah, ini 3 pembuluh darah, arteri, kapiler, vena. Arteri bertugas membawa darah yang kaya oksigen dari jantung ke bagian tubuh lainnya. Kemudian vena, miskin oksigen. Itu ya cara menghafalkannya. Mungkin kalau ada yang punya trik lain ya bisa dipakai. Kalau ibu, arteri kaya oksigen dari jantung. Kalau vena, miskin oksigen menuju ke jantung. Kemudian kapiler ini ya berfungsi untuk menghubungkan arteri dengan vena. Kemudian kalau arteri ini dia punya dinding yang lebih tebal. Kalau vena ini tipis. Itu alirannya arteri dari jantung, kalau vena menuju jantung. Tekanannya kuat kalau arteri, kalau vena lemah. Kemudian darahnya tadi arteri kaya oksigen, vena miskin oksigen atau dia lebih banyak mengandung CO2. Nah, tapi karakteris ini kecuali pada pulmonalis. Pulmonalis itu ke paru-paru. Nanti lebih jelasnya akan di sistem peredaran darah kalian. Tapi untuk yang karakteristik utama arteri kaya oksigen, vena miskin oksigen. Itu. Ini mungkin bisa dihafalkan nanti kalau misal pernah diuji. Nah, ini sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah itu dibagi menjadi 2, yaitu sirkulasi pulmonalis dan juga sirkulasi sistemik. Pulmonalis dan sistemik. Pulmo itu nama lain atau nama latin dari paru-paru. Kalau dulu sistem peredaran kecil, sistem peredaran darah besar. Sekarang kita ubah yuk ke sirkulasi yang lebih biologis gitu namanya. Itu pulmonalis dan sistemik. Kalau dulu kecil, jantung paru-paru jantung bu. Kalau besar, jantung seluruh tubuh jantung bu. Nah, sekarang mari kita pahami yang lebih kompleks karena kan sudah kelas 11 dan masuk jurusan IPA. Jadi lebih kalau ditanya sama anak SMP itu lebih bisa menjelaskan. Jadi kalau sirkulasi pulmonalis kita langsung ke gambarnya aja ya. Jadi biar lebih mudah untuk dipahami. Kalau seperti ini bisa dilihat anak-anak papan ibu yang di sini. Bisa. Nah, oke. Jadi sistem peredaran darah sistemik pulmonalis itu adalah dimulai dari ventrikel kanan, kemudian memang menuju paru-paru. Di
paru-paru kan ada dua ya, yang satu sini, yang satu sana. Jadi dari ventrikel kanan menuju ke paru-paru. Dibawanya oleh apa? Dibawanya oleh arteri pulmonalis. Tadi bisa diingat pulmo itu paru-paru. Jadi memang si saluran darah arteri pulmonalis ini dia berfungsi untuk membawa darah yang miskin oksigen. Tadi kan kalau arteri itu secara umum kaya oksigen, tapi kalau di sini si pulmo itu dia membawa yang miskin oksigen. Karena dibawa di paru-paru, dan seperti yang kita ketahui di paru-paru kan nanti ada proses ada alveolus yang berfungsi untuk menukarkan darah CO2 dengan O2 gitu ya. Nah, di sini darah yang mengandung CO2 akan dibawa ke paru-paru oleh si arteri pulmo. Di sini nanti si CO2-nya akan menjadi O2 akan dibutuh oleh alveolus. Kemudian setelah dari paru-paru ini kemana? Ini masih yang pulmonalis ya. Sistemik sirkulasi pulmonalis. Kemudian akan dibawa ke atrium kiri. Atrium kiri ini kanan. Setelah dari atrium kiri ini dibawanya oleh siapa? Apakah masih arteri pulmo? Enggak, nanti sudah dibawa oleh vena pulmo. Jadi bisa dibawa oleh vena dari pulmo, saluran darah dari si paru-paru. Kemudian ini sudah selesai. 1, 2, 3, 4. Ini adalah sirkulasi pulmonalis. Sampai sini bisa dipahami anak-anak? Bisa. Nah, kemudian lanjut ke sistemik. Darah yang sudah mengandung oksigen dari paru-paru tadi yang sudah masuk ke atrium kiri, ini dilanjutkan menuju ke ventrikel kiri. Ventrikel kiri. Setelah dari ventrikel kiri ini kemana, Bu? Setelah dari ventrikel kiri, ini darah akan diedarkan ke seluruh tubuh. Itu kan sudah mengandung oksigen. Maka akan diedarkan ke seluruh tubuh. Ini kepala, ya. Ini terus yang sini ke kaki. Jadi ternyata beda. Satu-satu sendiri gitu loh. Jadi kan jantung letaknya di sini. Kemudian ya kalau ke bagian kepala yang ada arteri ke kepalanya. Kalau yang ke bawah ya ada salurannya sendiri. Nah tadi kan darah yang banyak mengandung kaya oksigen itu disalurkan oleh arteri. Jadi di sini yang menyalurkan itu adalah arteri. Jadi dimasukkan ke kepala atau ke seluruh anggota tubuh yang di atas, kemudian yang di bawah yang disalurkan oleh arteri ke bagian kaki, kemudian pinggul dan lain sebagainya. Setelah masuk ke darah ini masuk ke seluruh tubuh, otomatis kan digunakan tuh oleh seluruh tubuh. Akhirnya darahnya kan mengandung CO2 karena sudah digunakan proses metabolisme dan lain sebagainya. Akhirnya kan darah yang tadinya kita masuk ke kepala dan kaki, maksudnya ke seluruh tubuh, itu kan akhirnya setelah digunakan dia mengandung CO2 kan ya. Dia mengandung CO2. Maka selanjutnya akan kembali lagi ke jantung. Ini pakai atrium kanan. Nah, baliknya karena dia sudah miskin oksigen nih, baliknya otomatis pakai vena. Oke, sampai sini bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Oke. Selanjutnya waktunya ini sepertinya sudah mau habis ya. Jadi kayaknya kalau kelainan sistem darah lebih asik dikasih tugas saja kali ya. Ini dibuat tugas ya untuk sistem peredaran darah. Oke. Jadi nanti anak-anak silakan
mencari sistem peredaran kelainan yang ada pada sistem peredaran darah maksimal 5, minimal 3 lah ya. Dikumpulkan sebelum pelajaran biologi. Nah, selanjutnya Ibu ada sampling untuk menguji pemahaman kalian. Sudah paham benar apa belum nih? Ibu mau adakan sampling. Ini soalnya. Oke. Nak Homsa ada? Bu. Nak, pertanyaannya, manakah bagian darah yang paling banyak penyusunnya? Plasma, Bu. Nah, betul. Pintar sekali. Selanjutnya, Rosida ada, Nak? Rosi gangguan sinyal, Bu. Oh, ya sudah, kalau gitu Aisyah atur saja deh. Apa ya? Sirkulasi tadi atau sistem peredaran darah tadi kan dibagi dua. Apa dan apa? Pulmoner sama sistemik, Bu. Nah, betul sekali. Sekarang Kusnul. Kusnul ada? Ada, Bu. Halo, Kusnul. Iya, Bu. Hadir. Kalau pulmoner targetnya kemana? Kalau sistemik kemana? Kalau pulmoner darah itu ke paru-paru. Kalau yang sistemis itu ke seluruh tubuh. Oke, sepertinya sudah paham sekali. Mungkin ada pertanyaan? Bu, saya ingin bertanya, Bu. Ya, Umi, silakan. Bu, kenapa darah itu warnanya merah? Kan tadi penyusunnya itu banyak, Bu. Oke, Ibu coba kasih ilustrasi kali ya, biar lebih jelas. Bentar ya, Nak. Nggih, Bu. Sudah terlihat gambar Ibu? Sudah, Bu. Kalau dilihat-lihat, warna buket bunga ini warna apa? Merah, Bu. Oke, warna merah ya, yang jawab warna merah. Nah, padahal di buket bunga ini sebenarnya ada warna merah, ungu, putih, dan hijau. Tapi kenapa anak-anak bilangnya warna merah saja? Nah, seperti itu juga darah. Karena di sel darah merah itu komposisinya lebih banyak dibandingkan dengan sel darah putih maupun si trombosit. Dan itu juga kalaupun trombosit itu juga warnanya merah. Sehingga ketika divisualisasikan, darah ini terlihat seperti berwarna merah. Itu kalau si plasma tadi kan dia cairan saja. Komposisi utama sel padatnya itu adalah sel darah merah, putih, dan trombosit. Si sel darah merahnya lebih banyak jumlahnya, kemudian si trombositnya ini juga warnanya merah, kemudian yang putih ini sedikit sehingga akan terlihat lebih berwarna merah gitu. Oke, apa ada pertanyaan lain? Sudah mungkin, Bu. Oke, sudah ya. Mungkin bisa ditarik kesimpulan lah sebelum tutup. Ayo, siapa? Saya, Bu. Boleh, Nak Arin, silakan.
Eh, Peredaran darah itu tersusun dari organ-organ penyusun yang terdiri dari darah, pembuluh darah, dan juga jantung. Selain itu, darah itu tersusun atas plasma darah dan sel darah yang terdiri dari sel darah merah, sel darah putih, dan juga trombosit. Oke, terima kasih Nak Arin. Kemudian satu lagi nih, biar 2 gitu. Siapa? Saya, Bu. Oke, silakan Nak Homsa. Dari vena, arteri, dan kapiler. Jantung mempunyai 4 ruang dan 2 jenis katup. Pembuluh darah dibagi menjadi 2, yaitu sistematik dan pulmoner. Jika pulmoner dari jantung ke paru-paru, seluruh tubuh. Oke, tadi sedikit koreksi, jadi bukan sistematik, tapi sistemik ya, Bu. Ya, Bu. Oke, sepertinya sudah habis waktunya. Ibu tutup pembelajaran biologi hari ini. Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar. Amin. Tutup ya. Amin. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Dok.